Welcome to my channel. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Hamdan, mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis Riau. Saya di sini ingin mencoba mewawancari Bapak tentang UKM yang Bapak jalani sekarang. Oh siap, baik. Untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu Business Intelligence dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Yanti Mayasari Ginting. Baik. Nah, saat ini kenapa Bapak memutuskan untuk membuka bisnis BRI Link seperti ini, Pak? Mengapa saya memutuskan untuk membuka bisnis yang seperti ini? Karena bagi saya dulu itu bisnis Briling ini sangat mumpuni bagi saya. Karena kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena dari setiap transaksi yang kita lakukan itu saya mendapatkan poin, baik itu dari BRI maupun dari pihak konsumen melakukan transaksi kepada kita selaku pihak Briling, nanti kita akan dapat poin dari pihak BRI dan juga dapat uang dari konsumen. Karena bagi saya bisnis ini pertama sangat mudah dan yang kedua sangat dicari orang, karena lingkupnya di sini masih bisa dikatakan sangat amat membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Jadi menurut Bapak untuk agen BRI Link ini untuk sangat membantu bagi masyarakat atau enggak, Pak? Sangat membantu bagi masyarakat. Mungkin bagi masyarakat yang seperti ibu-ibu, seperti yang sudah lansia, karena mereka ketika bertransaksi di mesin ATM, mereka itu belum mengetahui tata cara untuk melakukan transaksi. Nah, dengan adanya BRI Link seperti ini, kita akan bantu ibu tersebut atau bapak-bapak tersebut atau lansia tersebut yang kurang tahu tadi menjadi tahu dan kita bantu untuk melakukan transaksi. Misalnya mengirim uang kepada saudaranya yang jauh, kepada anaknya yang mungkin kuliah di luar kota, itu kita akan bantu. Dan apakah BRI Link ini akan punya potensi untuk kedepannya gitu, Pak? Oh tentu ini akan sangat mempunyai potensi ke depannya karena yang saya pikir, yang ada di dalam diri saya, pola pikir saya saat ini, kenapa BRI Link ini sangat mumpuni untuk kedepannya, karena dalam setiap manusia, dalam setiap orang pasti akan memiliki yang namanya banking, pasti akan memiliki yang namanya ATM, pasti yang memiliki yang namanya buku rekening. Nah, setiap orang ini pasti akan membutuhkan yang namanya transaksi. Karena seperti di daerah kita sendiri ini, mesin ATM itu masih sangat terbatas, belum terlalu banyak titik-titik mesin ATM. Nah, dengan adanya bisnis saya yang seperti ini, bisnis BRI Link ini, insya Allah mudah-mudahan akan tetap bertahan meski sampai kapanpun. Jadi untuk modal pertamanya ini gimana cara mengembangkannya dari awal gitu, Pak? Mulai dari nol lah gitu, Pak? Ya bagus. Modal pertamanya itu dulu saya kebetulan sama orang rumah, kita mengumpulkan sedikit uang, kemudian kita bangun bisnis ini. Kemudian hal yang harus kita laporkan karena kita bekerja sama dengan pihak BRI ya, pihak BRI, tentu kita harus melakukan SKHU. SKHU itu namanya surat keterangan hasil izin usaha, surat keterangan usaha. Kita harus meminta ke kantor desa. Ketika sudah dapat itu, kemudian kita berikan KTP dan KK ke pihak bank. Kemudian pihak bank melakukan survei. Kalau memang kita layak untuk bisnis ini, kita akan diberikan mesin edisi. Nah, setelah mesin edisi itu dapat, maka kita akan buat usaha ini. Apa aja yang bisa dilakukan di BRI Link ini, misalnya ngisi pulsa,
itu bisa. Kemudian melakukan transaksi transfer itu bisa. Kemudian membuat rekening baru pun kita bisa. Kemudian yang lebih menariknya lagi di sini, dulu ya, waktu awal-awal dulu promosi saya untuk melakukan ini, saya melakukan upload ke media sosial. Kemudian saya melakukan ketika 10 transaksi yang sudah dilakukan oleh seseorang, kemudian kembali lagi pada saya, maka saya akan berikan 1 transaksi free, gratis gitu. Itu promosi yang saya lakukan dulu. Promosi yang sangat baik gitu ya Pak. Iya. Dan itu sangat sangat bekerja dengan baik sekali gitu. Waktu itu promosi yang seperti itu sangat bekerja dengan baik sekali gitu. Jadi keuntungan yang Bapak dapat dari jasa briling ini apa Pak? Diambil dari mana keuntungannya itu Pak? Ya, keuntungan yang kita ambil yang jelas ya dari segi finansial. Dari segi finansial ya jelas kita mendapatkan income, uang masuk. Selain dari tempat kita bekerja, kita juga dari tempat usaha kita dapat income uang masuk. Nah, dari setiap transaksi itu kita nanti kalau transaksi di bawah 500.000 itu kita akan ambil administrasinya, biaya administrasinya 5.000. Ketika di atas 1 juta ke 500.000 itu kita akan ambil 7.000. Kemudian 1 juta ke atas lagi itu akan kita ambil 10.000 gitu. Nah, dari setiap itu kita akan mendapatkan income uang masuk dari situ. Jadi sudah berapa lama Bapak sudah buka usaha ini? Sudah buka jasa briling nih Pak? Jasa briling ini, usaha ini, bisnis ini sudah saya bangun lebih kurang sekitar, ini masuk tahun ketiga. Ya insya Allah tahun ini Jadi tanya Pak, kalau jasa briling ini ada potensi kerugian nggak Pak? Oh sangat tentu ada potensi kerugian, karena seperti yang kita tahu bisnis briling ini adalah bisnis yang berkaitan dengan uang dan sangat rentan sekali untuk dilakukan kerugian. Misalnya kerugian yang kita lakukan pengelolaan finansial, pengelolaan manajemen keuangan kita kurang baik. Misalnya kita menjadi faktor utama kekeliruan dalam bisnis kita. Misalnya kita tidak bisa mengatur pola keuangan kita dengan baik, maka bisnis ini bisa jadi mengalami kerugian. Itu hal yang utama. Faktor dari internal. Faktor eksternal, misalnya kita akun bank kita terblokir atau misalnya di-hack oleh orang, itu bisa saja terjadi. Kita mengalami kerugian, misalnya uang kita habis, disedot sama mereka, itu bisa saja terjadi. Kemudian bisnis dari eksternal lagi, kemalingan. Hal itu akan sangat mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan antisipasi terlebih dahulu. Pertanyaan terakhir saya Pak, Ya, tolong berikan kami saran untuk pemula ini Pak. Ya. Dikatakan pemula gitu, untuk merintis bisnis itu apa saran-saran tuh? kalau saran dari saya untuk pemula dalam melakukan bisnis, yang penting jangan pernah takut untuk mencoba. Apapun yang kalian yakini ini bisa maju, jalankan. Memang seperti kata orang-orang banyak yang mengatakan bisnis itu perlu modal, segala macam. Ya, bisnis itu perlu modal. Itulah pengorbanan yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Modal yang harus kalian dapatkan. Cuman kalian dengan perhitungan, dapatkanlah modal itu terlebih dahulu dengan penuh perhitungan, supaya maupun meminjam ke UMKM atau minjam ke pihak bank, cuman penuh dengan perhitungan. Sekali lagi, penuh dengan perhitungan. Apa yang telah kalian pinjam, kalian bisa menutupinya dengan apa yang telah kalian kerjakan. Terima kasih Pak, Ya. atas wawancara kita.